Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura dengan NIM E1032-2310, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai birokrasi dan public governance. Video kali ini akan terbagi ke dalam 3 pembahasan. Yang pertama itu ada definisi dan aliran birokrasi. Yang kedua ada pemikiran Weber tentang birokrasi, dan yang ketiga adalah patologi birokrasi. Baik, langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yakni mengenai definisi dan aliran birokrasi. Istilah birokrasi berasal dari bahasa Inggris, yakni bureaucracy yang terdiri dari 2 kata, yakni berau yang berarti meja dan kratein yang berarti kekuasaan. Nah, makna birokrasi di sini dimaksudkan bahwa kekuasaan berada pada orang-orang yang berada di belakang meja. Terdapat beberapa definisi birokrasi yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya adalah menurut Fritz Marstein Marx yang mengatakan bahwa birokrasi merupakan tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Nah, menurut Kartasaputra, birokrasi adalah pelaksanaan perintah-perintah secara organisatoris yang kemudian dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintahan melalui institusi atau kantor-kantor. Nah, di Indonesia sendiri, untuk menggambarkan organisasi dalam pemerintahan, maka birokrasi bisa didefinisikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit keorganisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik di tingkat pusat maupun di daerah, seperti di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan, bahkan pada tingkat kelurahan dan desa. Sedangkan birokrat adalah pejabat pimpinan tingkat atas dan menengah dalam suatu struktur organisasi pemerintah umum. Jadi, birokrat terdiri dari unsur-unsur pimpinan, yaitu para pejabat dalam organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Tidak cukup sampai di situ. Dalam pendefinisian atau pemaknaan akan birokrasi, terdapat beberapa tokoh atau ahli yang memandang birokrasi secara positif, ada juga yang secara negatif, tetapi ada pula yang melihatnya secara netral atau value free. Nah, yang pertama itu makna positif. Birokrasi yang bermakna positif diartikan sebagai birokrasi legal nasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta karena adanya kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan negara. Artinya, birokrasi dibutuhkan baik oleh negara maupun oleh rakyat. Nah, yang kedua adalah dalam makna negatif. Birokrasi yang bermakna negatif diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi atau penyakit, organisasi tambun, boros, tidak efisien dan tidak efektif, korupsi, dan lain-lain. Birokrasi adalah alat penghisap atau penindas bagi rakyat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Makna yang ketiga adalah makna netral atau value free, yang mengatakan bahwa birokrasi yang bermakna netral diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. Sebagai ilmu sosial, kemunculan definisi atau suatu istilah akan dipandang dari banyak sisi. Pemikiran tentang birokrasi ini dikenal dengan istilah teori. Dalam ilmu politik terdapat beberapa teori yang menonjol dalam membentuk institusi atau birokrasi di berbagai negara, yakni yang pertama adalah teori rational administrative model. Adalah model yang dikembangkan oleh Max Weber. Model ini menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada paternalisme kekuasaan dan karisma. Dalam teori ini, birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai suatu organisasi sosial yang diandalkan, terukur, dan dapat diprediksi serta efisien. Baik, yang kedua adalah teori power block model. Merupakan teori yang berdasar pada pemikiran bahwa birokrasi adalah suatu penghalang atau blok
rakyat dalam melaksanakan kekuasaan, di mana pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat pembendung kekuasaan rakyat yang diwakili oleh politisi memiliki keterkaitan erat dengan ideologi Marxisme. Marx memandang bahwa birokrasi merupakan sebuah wujud mekanisme pertahanan organ dari kaum borjuis untuk mempertahankan kekuasaan dalam sistem kapital. Yang ketiga adalah teori bureaucratic oversupply. Model adalah sebuah organisasi atau teori yang berbasis pada pemikiran ideologi liberalisme. Teori ini muncul sebagai respon dari teori birokrasi Weber maupun Karl Marx. Teori ini pada intinya menyoroti kapasitas organisasi birokrasi yang dipandang terlalu besar, terlalu mencampuri urusan rakyat, dan mengkonsumsi terlalu banyak sumber daya, di mana pejabat birokrasi dimotivasi oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Oleh karenanya, mereka cenderung untuk membesarkan institusi mereka agar mempermudah pekerjaan dan tanggung jawab serta memperbanyak anggaran dan tidak memiliki kewenangan sebanyak mungkin. Nah, yang keempat ada teori New Public Service, merupakan bentuk antitesa pertentangan terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Menurut teori ini, bagaimanapun juga birokrasi merupakan organisasi yang memiliki peranan dan corak kerja yang berbeda dengan sektor swasta, sehingga peranannya tidak mungkin digantikan dengan organisasi swasta. Baik buruknya organisasi birokrasi bukan terletak pada apakah mereka memenuhi standar nilai-nilai pasar atau tidak, melainkan pada persoalan apakah mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Baik, materi yang kedua adalah pemikiran Weber tentang birokrasi. Pemikiran Weber tentang birokrasi diawali dengan pemahaman Weber tentang sifat-sifat manusia yang dikenal dengan social action. Nah, social action menyatakan bahwa semua aktivitas manusia digerakkan oleh maksud-maksud tertentu, dan oleh karena itu maksud dan motivasi di belakang aktivitas itu harus dimengerti. Ada beberapa tipe aktivitas manusia, yakni yang pertama adalah tipe afektif, yaitu aktivitas manusia yang dimotivasi karena adanya luapan emosi, amarah, dan sedih. Yang kedua adalah tipe traditional action, yaitu aktivitas manusia berdasar pada kebiasaan yang telah mapan dan mendarah daging. Dan yang ketiga adalah tipe value rational action, yaitu aktivitas manusia yang berdasar pada tata nilai yang jelas dan orientasi pada tujuan yang diyakini dapat tercapai. Nah, yang keempat itu ada instrumental rational action, yaitu kesadaran oleh keinginan untuk mencapai tujuan dengan alat atau cara yang terukur. Nah, semua pemikiran Weber tentang motivasi kenapa manusia beraktivitas tersebut dikenal dengan process of rationalization. Baik, selanjutnya adalah mazhab-mazhab tentang birokrasi. Dalam paradigma pemikiran tentang bagaimana birokrasi lahir, para ahli sosial politik berpendapat bahwa pada umumnya terdapat dua mainstream pemikiran. Yang pertama, birokrasi lahir atas atau sebagai alat kekuasaan yang kemudian memunculkan mazhab kekuasaan. Yang kedua, birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani, yang kemudian memunculkan mazhab kebutuhan rakyat. Nah, dari kedua mainstream atau pemikiran ini, maka muncullah kategori organisasi birokrasi berdasarkan tugas pokok yang diemban, yaitu birokrasi pemerintahan umum. Yakni birokrasi yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, contohnya birokrasi yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan dari pusat sampai ke desa. Pada kategori ini, tugas pokok birokrasi masuk dalam regulative function. Nah, yang kedua ada birokrasi pembangunan. Merupakan birokrasi menjalankan suatu bidang yang khusus guna mencapai tujuan dan pembangunan. Contohnya adalah birokrasi yang menjalankan tugas mencapai pembangunan, pertanian, kesehatan, pendidikan, industri, dan sebagainya. Pada kategori ini, tugas pokok birokrasi masuk dalam development function atau adaptive function. Yang ketiga, birokrasi pelayanan, yaitu bagian birokrasi yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Contohnya rumah sakit, sekolah-sekolah, kantor koperasi, unit pelayanan kementerian-kementerian atau departemen sosial, dan lain-lain. Pada kategori ini, tugas pokok birokrasi adalah service function langsung kepada masyarakat. Nah, tahapan kedua dari pemikiran Weber tentang
Birokrasi adalah adanya anggapan bahwa semua aktivitas dalam kehidupan manusia merupakan atau adalah membentuk suatu kelompok atau organisasi. Oleh karena itu, hal ini harus berdasar pada aturan-aturan yang jelas, sebab sebuah negara pasti berdasar pada atas hukum. Tahapan ini disebut dengan 5 keyakinan otoritas legal, yakni diantaranya. Yang pertama, undang-undang dapat diciptakan dan menuntut kepatuhan dari anggota organisasi. Yang kedua, hukum adalah sistem aturan yang abstrak. Untuk dapat melaksanakannya, diperlukan administrasi yang mengurus aturan-aturan itu dalam batasan-batasan hukum itu. Dan yang ketiga adalah orang yang menjalankan otoritas itu harus menaati tatanan yang impersonal, di mana memisahkan kepentingan tugas dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat, orang menaati hukum adalah karena mereka sebagai anggota komunitas atau organisasi itu dan bukan karena sebab lain. Yang kelima, keputusan tidaklah kepada orang yang memegang otoritas, melainkan kepada tatanan hukum yang impersonal yang telah memberikan wewenang kepada orang itu. Nah, sedangkan tahapan ketiga pemikiran Weber mengenai birokrasi adalah pemikiran bahwa dalam sebuah organisasi ada dalil-dalil atau aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang sebagai anggota organisasi tersebut. Nah, dalil-dalil itu tersebut sebagai 9 dalil otoritas legal, yang diantaranya yang pertama adalah tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar yang diatur dan berkelanjutan. Yang kedua, tugas dibagi dalam tahap-tahap yang berbeda dan dari segi fungsional yang masing-masing dilengkapi oleh kewenangan dan sanksi yang sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga adalah jabatan-jabatan diatur secara hierarkis. Yang keempat, aturan-aturan yang mengatur pekerjaan bisa bersifat teknis atau legal. Yang kelima, sumber-sumber institusi, misalnya fasilitas dan kewenangan. Yang keenam, dibedakan dengan sumber-sumber individu secara pribadi. Dan yang ketujuh, pemegang jabatan tidak dapat mengambil jabatannya sebagai milik pribadi. Yang kedelapan, administrasi didasarkan atas dokumen tertulis. Dan yang terakhir, sistem kekuasaan legal dapat memiliki banyak bentuk, tetapi yang paling murni adalah staf administrasi birokratis dengan mendasarkan pada dalil ke-9. Muncullah temuan istilah birokrasi ala Weber. Patologi birokrasi diartikan sebagai penyakit-penyakit yang diderita oleh birokrasi, baik skala kecil maupun skala besar. Penyakit-penyakit birokrasi yang dimaksud antara lain berupa inefisiensi, inefektivitas organisasi para pejabat, organisasi yang tambun, organisasi yang lamban, dan sebagainya. Menurut Sondang Pesiagian, patologi birokrasi terkelompok dalam 5 bagian, yaitu antara lain. Yang pertama, patologi tentang persepsi dan gaya manajerial, yakni penyalahgunaan wewenang dan jabatan, fobia terhadap kritik, korupsi dan sogok, boros dan mewah, dan sebagainya. Yang kedua adalah patologi birokrasi dalam hal kurangnya pengetahuan dan keterampilan, meliputi pelayanan yang kurang memadai karena kurang pengetahuan dan keterampilan, butuh peningkatan kualitas terutama dalam rekrutmen dan kaderisasi. Yang ketiga, patologi dalam hal pelanggaran peraturan perundang-undangan, yang meliputi semua aspek kehidupan berbangsa telah diatur dalam perundang-undangan, korupsi, suap, disiplin, pencurian, membayar pajak, dan lain sebagainya. Yang keempat, sedangkan untuk patologi dalam hal perilaku disfungsional yang negatif, meliputi birokrasi berperilaku sombong, berbelit-belit, acuh tak acuh. Seharusnya setiap aparat birokrasi memiliki 3 syarat, yaitu knowledge, skill, dan attitude, dan sebagainya. Dan yang kelima, dan patologi birokrasi dalam hal akibat situasi internal dalam instansi, meliputi kurang kondusif untuk bisa bekerja atau berkarya secara optimal karena adanya konflik kepentingan individu dan publik. Belum ada pemimpin yang bisa dijadikan panutan dan suri tauladan. Pemimpin yang seharusnya berpengetahuan, berketerampilan, berperilaku konsisten dan konsekuen, adil serta futuris atau berpandangan jauh ke depan. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai birokrasi dan public governance.
Selebihnya, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini.